sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya hadha syekh al-Qantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisab yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil janan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihil dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, jamaah majelis taklim Al-Huda, hadirin sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan pembahasan kitab Nurul Dholam dan juga Durus Fiqhiyah ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita kemarin tentang satu cabang permasalahan atau cabang pembahasan yang menyatakan bahwasannya menurut jumhurul ulama, menurut kebanyakan ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa ayah dan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selamat. Artinya adalah orang yang memang beriman kepada Allah dan juga termasuk golongan yang selamat nanti di akhirat. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada kelompok yang menyatakan bahwa ibu Nabi, bapak Nabi itu tidak selamat, berarti bukan ahlu sunnah. Gitu aja udah. Berarti dia bukan ahlu sunnah. Ngaku-ngaku doang ahlu sunnah. Emang kenapa sih Ustaz ahlu sunnah wal jamaah? Karena memang ahlu sunnah wal jamaah itu yang disebut oleh Rasulullah, ini kelompok yang selamat. Islam ini nanti kata Rasulullah, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Yang selamat cuma satu. Umat Nasrani menjadi 72. Umatku menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu. Siapa itu yang selamat? Yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Itu sebutannya Rasulullah. Oleh karenanya banyak orang mengklaim gua yang ahlu sunnah, yang ahlu sunnah wal jamaah gua. Kenapa? Karena memang yang selamat ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada ahlu sunnah wal jamaah, dia ngaku-ngaku aswaja, ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, cuma mencaci ibu Nabi atau dia menganggap ayah Nabi itu kafir, neraka berdasarkan hadis Muslim kemarin, maka itu bukan aswaja,
bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ngaku-ngaku doang dia, ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika ditanya, bapak saya, ada orang Arab, ada sahabat tanya, bapak saya gimana ya Rasulullah? Bapakmu di neraka. Bapak saya sama, bapakmu di neraka juga. Nah begitu selesai tanya jawab ini, kemudian Rasulullah, bapakmu dan bapak saya dua-duanya di neraka. Tapi hadis ini mansuh. Hadis ini dihapus dengan hadis datang berikutnya, yaitu hadis Siti Aisyah. Karena dalam nasikh mansuh itu bukan hanya dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada nasikh mansuh. Hadis yang ada di Sahih Muslim yang menyatakan bahwa Nabi di akhir percakapan itu bilang, bapakku dan bapakmu dua-duanya neraka. Ini dihapus dengan hadis Siti Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Ayah ibu Nabi dihidupkan kembali, kemudian beriman kepada Nabi. Artinya ayah ibu Nabi selamat dan beriman. Ini hadis yang sifatnya menghapus atau nasikh terhadap hadis yang sebelumnya yang disebutkan dalam Sahih Muslim ini. Nah, melengkapi pembahasan tentang bagaimana selamatnya ayah dan ibu Nabi, ini ada satu syair yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten, dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qad ansyada ba'duhum min bahril wafir. Sebagian ulama ini membuat syair atau mendendangkan syair dari Bahar Wafir. Wafir itu buhurus syi'ri wafiruha jamilu mufa'alatun fa'ulu. Jadi wazannya Ustaz mufa'alatun fa'ulu, dua kali, mufa'alatun fa'ulu. Haballahun nabiyya mazida fadli ala fadli wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kadha abahu liimanin bihi fadlan munifah fasallim fal qadimu bidha qadiru wa in kana al hadithu bihi dha'ifah. Haballahun nabiyya, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad mazida fadlin, tambahan karunia, ala fadlin, atas karunia yang lain, wa kana bihi ra'ufa, dan Allah terhadap Nabi Muhammad ra'ufan, itu sangat sayang. Fa ahya ummahu, maka Allah menghidupkan ibunda Nabi Muhammad, wa kadza abahu, dan juga ayahanda Nabi Muhammad, Siti Aminah, Sayyid Abdullah, ini dua-duanya dihidupkan liimanin bihi, untuk beriman kepada Nabi Muhammad, fadlan munifan, sebagai karunia yang sangat banyak. Fasallim, maka terimalah. Taslim di sini artinya yakini dan terima. Fal qadimu bidza qadiru, maka Allah yang maha qadim, bidza, dengan perbuatan ini, dengan satu mukjizat atau dengan satu keistimewaan ini, qadirun, Allah sangat kuasa. Wa in kanal haditsu bihi dhaifah, meskipun ada hadis tentang menghidupkan ayahanda Nabi ini, ibunda Nabi ini dhaifan, hadis dhaif. Meskipun hadis dhaif, hendaklah kita taslim. Taslim itu percaya, kita terima, kita yakini bahwa memang Allah memberikan karunia tambahan kepada Nabi Muhammad. Di atas tambahan-tambahan karunia yang lain, Allah tambahkan lagi, Allah saking sayangnya kepada Nabi Muhammad, maka Allah hidupkan ayah Nabi, Allah hidupkan ibu Nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya dhaif, kita harus tetap taslim atau tetap menerima dan percaya kepada hadis itu. Lagi pula kalau kita nggak percaya, untungnya apaan buat kita? Untungnya apaan kalau orang yang nggak percaya atau orang yang masih tetap nganggap ayah dan ibu Nabi itu di neraka? Ya cuma cari sensasi aja dia mah, cari ini aja, followers, cari pengikut supaya banyak, ya dibilang orang pinter. Sedangkan di sini ulama meskipun hadisnya dhaif tetap memegang hadis ini bahwa
Allah kuasa menghidupkan ayah ibu Nabi, kemudian Allah izinkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayah ibu Nabi, kemudian ada juga Sayyid Abu Thalib, paman Nabi. Ini juga ada paman Nabi yang kemudian hadisnya juga ada disebutkan bahwasannya paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib ini juga dihidupkan kembali oleh Allah untuk beriman. Karena Sayyidina Abu Thalib paman Nabi, ayahnya Ali bin Abi Thalib, ayahnya Sayyidina Ali ini belum sempat syahadat walaupun hatinya iman. Hadirin jemaah rahimakumullah, iman itu kan urusan hati. Iman urusan hati. Kalau ada orang iman dalam hati, kemudian dia yakin, hatinya udah yakin, dalam hati dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dalam hati bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sebenarnya udah iman. Dan nanti di akhirat insya Allah masuk surga. Tapi kalau belum muncul ke permukaan, artinya belum mengucap syahadat, tetap tidak bisa dihukumi sebagai muslim. Artinya nanti waktu meninggal yang nggak boleh disolatin, waktu dikubur tanah kusir yang belah sono, yang habis rel, beda kan tuh ya, nggak boleh campurin. Walaupun dia nanti di akhirat insya Allah selamat, hatinya karena Allah melihat hatinya sudah, aku bersaksi kepada Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, Islam ini benar, tapi belum keucapan. Insya Allah di akhirat selamat. Cuma di dunia ini nanti dia tidak dihukumi sebagai muslim, jadi nggak boleh disolatin sama kita. Dan nanti di kuburnya ya pertanyaan-pertanyaannya urusan malaikat ya, karena namanya baru ya, anak baru baru ambil formulir, belum tahu juga pelajarannya, ya tetap melalui tahapan-tahapan yang ada di kuburan itu. Ya mungkin ada siksanya juga. Ini ya orang yang lama iman aja kadang masih ada siksa kubur juga, apalagi yang baru. Cuma iman itu memang urusan hati. Abu Thalib juga demikian. Abu Thalib itu sangat terkenal itu syairnya. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, aku sungguh yakin bahwa agama Muhammad adalah agama yang terbaik. Maka laulal malamatu, kalau bukan karena rasa malu dan gengsi, maka tentu aku sudah ikut Nabi Muhammad. Karena gengsi saudara, karena waktu sakit pengen meninggal, Abu Thalib ini dikelilingin sama Abu Jahal sama As bin Wa'il, sama dekat-dekat Quraisy. Orang tua katanya, masa orang tua ikut bocah kecil, katanya begitu. Orang tua ngikut bocah kecil, malu-maluin aja. Jangan, jaga tradisi kita, jaga ajaran-ajaran orang tua kita dulu. Jangan gengsi lah orang tua ikut anak kecil, digituin sama Abu Jahal, sama orang-orang kafir itu. Belum sempat syahadat. Ini termasuk satu mukjizat, termasuk satu karunia Allah yang Allah berikan lebih kepada Nabi Muhammad, bisa mohon kepada Allah supaya ayahnya, ibunya, kemudian pamannya itu dihidupkan lagi dan iman akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai Abu Thalib ini, kita juga dalam ini namanya Imam Halimi dalam syarah Kasyifatus Saja, syarahnya Safinah, beliau mengatakan untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya ini percaya bahwa Abu Thalib itu memang dengan kuasa Allah, Allah hidupkan lagi. Itu yang lebih selamat untuk keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi buat Syiah Ustaz. Kalau Syiah udah wajib, kalau ada Syiah udah pasti wajib itu bahwa Abu Thalib itu dihidupkan kembali. Karena Syiah kan Sayyidina Ali, Abu Thalib kan bapaknya Sayyidina Ali, pasti meyakini hadis tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sesuai dengan Imam Halimi menyatakan bahwa untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah maka yang lebih selamat keyakinan kita adalah meyakini mukjizat tersebut, apalagi terkait dengan ibu dan ayahnya Rasulullah.
wala'alla hadzal haditsa sahha inda ahli haqiqah, dan mungkin saja hadis yang dhaif ini sahha, tetap sahih inda ahli haqiqati, menurut ahli hakikat, bitoriqil kashfi, dengan thariqah atau dengan jalan, maksudnya dengan cara kasyaf, kama asyara ilaihi ba'dhum, sebagaimana mengisyaratkan kepada kesahihan hadis ini ba'dhum, sebagian ahlul haqiqah, min bahril kamil, dari bahar kamil. Kamil itu mufa'alatun fa'ulu, bahrul kamil. Aiqantu anna aban nabiyya wa ummahu, mutafa'ilun 6 kali, mutafa'ilun di bahar kamil. Aiqantu anna aban nabiyyi wa ummahu ahyahumar rabbul karimul bari, hatta lahu syahida bisidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtari, hadzal haditsu wa man yaqulu bi dha'fihi fahuwa dha'ifu 'anil haqiqati 'ari. Aiqantu, aku yakin, anna aban nabi wa ummahu, bahwa sesungguhnya ayah Nabi Muhammad dan ibu Nabi Muhammad, ahyahumar rabbul karimul bari, menghidupkan akan keduanya siapa ar-rabbul karimul bari, Allah, Tuhan yang maha mulia dan maha menciptakan. Bahwasannya Allah yang maha mulia dan maha menciptakan ini menghidupkan ayah ibu Nabi kembali. Hatta lahu syahida, sehingga kepada Nabi Muhammad syahida, dua-duanya bersyahadat, bisidqi risalatin, dengan benarnya kerasulannya Nabi Muhammad. Saddiq, benarkanlah olehmu, fatilka karamatul mukhtari, maka itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terpilih. Hadzal haditsu, hadis ini, wa man yaqulu bi dha'fihi, saddiq hadzal haditsu, ini yang enak, saddiq hadzal haditsa, benarkanlah hadis ini, wa man yaqulu bi dha'fihi, barang siapa yang mengatakan dhaifnya hadis ini, fahuwa dha'ifu, maka dialah yang lemah, anil haqiqati, dari hakikat, arin, dan juga orang yang telanjang, artinya tidak ngerti sama sekali tentang syariat. Hadis ini hadis Siti Aisyah yang menyatakan bahwa Allah menghidupkan kembali ayah dan ibu Nabi. Ini meskipun dhaif, tetapi kalau ditinjau dari kacamata hakikat itu sahih dengan jalan kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan yang Allah berikan kepada wali-walinya, kepada ahlul haqiqah. Ahlul haqiqah adalah orang yang sudah bisa merasakan Allah itu ada dalam segala sesuatu, dan dalam segala sesuatu dia melihat Allah. Itu namanya ahlul haqiqah. Ahlul haqiqah. Tingkat keimanan kita ada yang namanya iman taklid. Iman taklid itu iman hanya sekedar ikutan-ikutan saja. Iman enggak kepada hari akhir, Bang? Iman. Buktinya apa? Enggak tahu dah, enggak pernah ngaji dia. Enggak tahu, enggak bisa mendatangkan buktinya. Sah enggak orang iman seperti ini? Sah. Taklid. Cuma dia dosa enggak mau ngaji gitu. Gitu aja dosanya, tapi sah. Yang kedua ada iman ilmu. Imanu ilmin atau iman ilmiah. Yang sudah ngaji, begitu ditanya iman enggak kepada Nabi Muhammad? Iman. Buktinya apa? Ada ayat Al-Qur'annya. Ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian ada ayat lain dan ada buktinya. Bukti-bukti dalil akli atau dalil akal bahwa Allah pasti mengirim utusan untuk mengajarkan agar umatnya selamat. Dia bisa menunjukkan dalil-dalil ini, maka namanya iman ilmu, ada ilmunya. Nah, yang ketiga ada imanu iyanin. Ini adalah iman orang-orang yang melihat Allah dengan mata hatinya. Dia melihat dengan mata hatinya, disebut dengan muraqabah. Jadi senantiasa Allah, selalu ada Allah dan Allah selalu mengawasi dia. Ini tingkat iman yang ketiga. Yang keempat ada imanu haqiqatin, iman hakikat. Ini yang dimaksud di sini ahlul hakikat.
orang-orang yang iman kepada Allah dan melihat Allah dalam segala sesuatu. Para wali seperti ini. Para wali dengan izin Allah ini bisa diberikan kasyaf. Kasyaf itu pengetahuan langsung dari Allah tanpa belajar, tapi Allah buka mata hati para wali, Allah buka basirohnya dan bisa melihat segala sesuatu, melihat hakikat segala sesuatu, melihat kebenaran, hakikat segala kebenaran. Itu namanya kasyaf. Allah berikan. Untuk ahli hakikat, ini hadis ini meskipun doif tetap sahih. Kenapa? Karena ahli hakikat ini memang bisa bersaksi, menyaksikan langsung bahwa memang benar adanya ayah Nabi dan ibu Nabi itu Allah hidupkan, dan kelihatan itu. Lah kan itu udah ini Ustaz, masanya udah lalu. Ahli hakikat kan, wali-wali kan udah setelah Nabi Muhammad. Meskipun sudah berlalu ratusan tahun, tetap yang namanya ilmu kasyaf itu tetap tidak terikat waktu. Artinya begini saudara, waktu di sisi Allah tidak ada waktu. Nah kemudian naik dari pengetahuan kita. Pengetahuan kita ini pengetahuan yang disebut dengan ilmu syahadah atau ilmu yang dipersepsi dengan indera. Dari mata kita tahu warna hijau, warna kuning, atau dari telinga kita bisa dengar suara, nah pakai panca indera. Nah di atas itu ada yang namanya gaib. Jadi ada ilmu syahadah, ada ilmu gaib atau alam gaib. Ada alam syahadah yang bisa disaksikan ini, ada alam gaib. Dalam alam gaib ini nggak ada waktunya, lebih apa namanya? Waktunya itu lebih rapat. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita butuh waktu. Dari sini jalan ke Al-Ikhlas butuh waktu. Di alam gaib, bukan alam syahadah, di alam bukan alam gaib, alam malakut maksud saya. Alam malakut di atas ini jaraknya lebih rapat. Artinya walaupun kejadian itu sudah lalu, tapi Allah kasih pengetahuan, ngelihat benar dan itu memang terjadi, dan tidak ada masa dulu, sekarang, nanti nggak ada, nyatu semuanya di alam malakut itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ulama atau ahlul haqiqah, para wali yang Allah tunjukkan ini bisa bersaksi bahwa betul ayah dan ibu Nabi Allah hidupkan. Oleh karenanya disebutkan di sini, yakinilah hadis itu hadis sahih. Hadis yang Nabi menceritakan bahwa aku minta kepada Allah supaya Allah hidupkan ayahku, Allah hidupkan ibuku, maka Allah menghidupkan keduanya dan datang kepadaku mereka kedua yang beriman. Yakinilah bahwa hadis itu hadis sahih, karena itu benar adanya dengan cara kasyaf, dengan cara pengetahuan yang Allah berikan kepada para wali. Para wali bilang begitu. Percayalah bahwa itu adalah hadis sahih karena memang benar adanya seperti itu. Hanya saja hadirin, dalam menentukan hukum halal haram, menentukan hukum syariat, nggak boleh pakai thariqah kasyaf, nggak boleh pakai kasyaf, tetap nggak bisa tetap nggak bisa diuji, karena syariat atau fikih itu harus pakai barometer atau ukuran yang sifatnya itu jelas. Sedangkan kasyaf ini jelas hanya untuk kalangan tertentu, hanya untuk kalangan para wali jelas. Tapi kalau fikih ini kan kalangan awam, maka harus jelas juga dengan orang awam. Oleh karenanya hukum-hukum syariat, termasuk juga nasab, termasuk juga penelitian makam misalnya. Ini di sini ada makam siapa nih? Nggak bisa pakai kasyaf. Harus benar-benar ada bukti, ada ahli sejarah, minimal ada saksi yang masih hidup bahwa benar ini adalah makam ini, atau ada yang menyaksikan bahwa benar dia adalah keturunan ini, harus pakai itu. Nggak bisa pakai kasyaf nerawang gitu Bang Haji ngeliat benar nih nih turun Kanjeng Sunan, nggak bisa, nggak dianggap oleh penelitian ilmiah, tidak dianggap. Harus pakai ini, harus pakai penelitian ilmiah dengan bukti-bukti valid yang zahir. Nah hanya saja ini bukan hukum halal haram, ini adalah
tentang hukum kemuliaan Nabi Muhammad yang Allah berikan kelebihan, minta sama Allah dan Allah ijabah supaya ayah ibunya dirubah kembali. Nah, ini boleh kita terima karena ini bukan hukum syariat. Hadis-hadis doif itu boleh kita pegang selama dia bukan hadis yang urusannya dengan hukum syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, boleh kita pakai hadis doif. Termasuk ini. Qauluhu az-zuhriyatu mansubatun li zuhrah bidhammiz zayyi wa sukunil ha'i wallahu a'lam bissawab.